Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya, apa kabar Anda hari ini? Kami semua berharap Anda tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sukacita, dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Saya undang Anda di tempat Anda masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, sebab Dia layak untuk terima segala puji, hormat, sembah, syukur kita. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
pujian penyembahan kami hari ini itu boleh berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami mau siapkan hati kami terima kebenaran firman-Mu. Mari berbicara kepada setiap kami Tuhan. Berikan roh hikmat, pengertian dan wahyu kepada hamba-Mu, supaya firman yang disampaikan Tuhan itu boleh kami mengerti dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, layakkan setiap kami terima kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pada saat ini marilah kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan, dan kita mau belajar bersama-sama untuk mengenal lebih lagi di dalam kita untuk mengiring Tuhan. Dan kami percaya pada hari ini kita mau melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, yang mana pada saat ini kita ambil dalam kitab Ibrani, saudara sekalian, Ibrani 11 ayat 1 sampai 8. Kita baca untuk kita semua. Ibrani 11 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang kita baca ini malah kita sejenak merenungkan. Dan di dalam kehidupan di dunia ini, saudara sekalian, tidak ada seorang pun manusia yang hidup yang diistimewakan oleh Tuhan. Karena Tuhan berarti kita itu memandang sama. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan suku kita, ras kita, warna kulit kita dan sebagainya. Di hadapan Tuhan adalah sama. Yang membedakan adalah iman kita. Seberapa iman kita yang kita persembahkan untuk Tuhan. Kita tidak bisa menilai satu dan yang lainnya, tapi yang tahu adalah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kalau manusia itu kadang-kadang sok tahu. Ini bedanya yang luar biasa. Bisa ulangnya, Tuhan itu Maha Tahu, kita kadang-kadang manusia itu sok tahu, ya. Oleh karena marilah kita berubah oleh pandangan kita sesuai dengan apa yang kita pegang janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau meneladani kehidupan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Di sini akan saya ambil 4 contoh saja karena banyak ya tokoh-tokoh dalam kitab yang harus kita teladani, tapi
akan saya ambil 4 tokoh ini yang sudah kita baca bersama untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, ya. Bagaimana dia tuh melakukan firman Tuhan dengan kesungguhannya, dengan kesetiaannya, dengan ketaatannya, dengan pengorbanan yang luar biasa. Inilah menjadi suatu kehidupan bagi kita supaya kita tetap di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, ya, yang kita alami pada hari-hari ini, tetap kita pandang pada Tuhan, karena pertolongan yang luar biasa tidak ada lain kecuali hanya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat yang pertama. Di dalam ayat 4 di sana dikatakan bahwa karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini yang membedakan adalah sikap, dimana pada waktu dulu, ya, ini pada hidup mereka antara Kain dan Habil ini berbeda. Ini adalah generasi kedua kalau menurut Alkitab, dahulu anak Adam dan Hawa, Habil anak yang kedua, ya. Di dalam kehidupannya Habil itu dipercayakan sebagai pengembala dan kambing domba, sedangkan Kain sebagai petani. Pada suatu saat dia mempersembahkan penghasilannya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dijelaskan bahwa persembahan Habil yang diindahkan oleh Tuhan, karena Habil itu orangnya jujur, taat, setia. Sedangkan Kain itu dalam kehidupannya mungkin sering menunda-nunda pada waktu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Contohnya, dia punya penghasilan mempersembahkan, besok aja, bisa ditunda. Nah, itu dengan dasar itulah maka persembahan yang disembahkan oleh Kain tidak diindahkan, sehingga apa yang terjadi? Nah, timbul hati yang panas, cemburu dengan adiknya, dan akhirnya dia berbuat yang jahat, dan timbullah pembunuhan yang dilakukan oleh Kain kepada adiknya. Jelasnya mari kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 4 ayat 6 sampai 10. Kita lihat lebih jelasnya lagi di sana. Kejadian 4 ayat 6 saja. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Ia sangat menggoda adiknya. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Yang 8, katain kepada adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, inilah karena iman mereka tidak kuat seperti adiknya, maka timbul suatu kecemburuan yang luar biasa, sehingga terjadi suatu pembunuhan yang seharusnya tidak dilakukan. Kalau ini sudah diingatkan pada Tuhan, tidakkah mukamu berseri kalau kamu melihat seperti itu? Luar biasa. Tapi hal ini mari kita lihat bagaimana kehidupan Habil saat ini. Dia mengikut Tuhan dengan kejujurannya, dengan kesetiaannya. Saudara sekalian, itulah yang pertama. Yang kedua adalah kita lihat dalam ayat yang 5 dan 6 dalam bacaan kita tadi. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Henokh ini adalah hidup bergaul dengan Allah dengan sungguh luar biasa, ya, sehingga sampai matinya dia tidak kelihatan, artinya
tidak wujud, dia tubuhnya kelihatan mati tapi terangkat. Itu merupakan suatu pengangkatan yang rapture, saudara, ya. Jadi supaya mari kita meneladani hidup mereka dengan kesetiaannya, dengan luar biasa, sampai umur sekian ratus tahun dia tetap bergaul sama Tuhan dengan intimnya, sehingga sampai akhir hidupnya dia mendapat pengangkatan yang luar biasa. Di dalam Kejadian 5, saudara, itu lebih jelas lagi. Kejadian 5 ayat 24 dikatakan di sana, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Jadi pada umurnya 360 dia diangkat oleh Tuhan. Dan umur pada waktu itu sampai hari ini turun ya. Manusia itu umurnya semakin hari semakin pendek. Bahkan pada saat ini umur manusia itu ditentukan menurut firman Tuhan 70 tahun. Itu kalau kuat, dan 80 tahun kalau masih ada kesenangannya apa? Kesengsaraan, ya, sakitan dan seterusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, itulah yang dilakukan oleh beberapa tokoh yang sudah kita pelajari bersama. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu saudara dalam kasih Tuhan, Nuh ini adalah selama hidupnya tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, dan sampai dia diperhitungkan imannya untuk memberikan suatu yang meyakinkan hidupnya, dan dia selalu mendapatkan perhitungan imannya karena dengan kejujuran mereka, dengan ketaatannya, dengan kesetiaannya. Bahkan sebelum terjadi sesuatu, maka diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera, ya. Karena pada waktu itu kehidupan manusia, semua ciptaan Tuhan itu jahat semua, sehingga Tuhan menyesal pada waktu itu, maka dia akan menghapuskan semua umat manusia zamannya Nuh. Maka yang selamat adalah Nuh, istri, anak-anak dan menantu yang 8 orang bersama hewan-hewan, satu pasang masuk dalam bahtera. Sebelum terjadi air bah, saudara, air bah itu terjadi nanti itu 40 hari 40 malam, akhirnya semua binatang dan manusia akan mati. Dan lamanya membuat bahtera ini, ya semua banyak yang mencibir, hari-hari kok bahtera yang dibuatnya begitu besar dan panjangnya 150 hasta, saudara. Kalau kita hitung meteran itu lebih kurangnya, kalau 1 hasta 45 itu ada 135 meter. Berapa lama membuatannya? Menurut versi bacaan yang kita baca, kita merenungkan, kita membaca buku-buku, ya, itu mulai umurnya Nuh 500 tahun baru membuat bahtera. Panjangnya 150 hasta tadi, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Dan sampai air bah turun itu umur Nuh ada 600, sehingga lebih kurang 100 tahun untuk membuat bahtera yang dipersiapkan untuk membawa keluarganya beserta binatang-binatang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Luar biasa. Kalau kita sadari atau kita renungkan, kayu apa yang bisa seperti itu tidak laku? Ternyata kayunya kayu gofir. Gofir itu kalau menurut analisa kita, ya, tidak kenal ngengat, tidak rayapen, kalis abisomo, ya. Artinya itu tidak mempan apa-apa, sehingga sampai sekian ratus tahun dia masih mampu, ya. Inilah hebatnya Tuhan kita yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita lakukan hidup kita ini supaya hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam kasih Tuhan, berikutnya adalah tentang kehidupan Abraham. Jadi yang pertama tadi bagaimana Abel untuk mempersembahkan kepada Tuhan,
Yang kedua adalah Henokh, karena hidup kudus, tidak bercacat sampai akhirnya dia diangkat. Dan Nuh juga karena kesetiaannya, sebelum dia melihat dia melakukan firman Tuhan, sehingga pada akhirnya keluarganya mendapatkan keselamatan. Dan yang berikutnya adalah ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Luar biasa. Jadi dengan imannya yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, sampai pada saat itu Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, ya. Pembina bangsa Ibrani. Namanya pembina berarti imannya luar biasa, kecerdasannya, kepandaiannya, kemampuannya di atas rata-rata di dalam hidupnya pada waktu itu, sehingga Tuhan memilih dia akan dijadikan bapak segala bangsa. Luar biasa. Ia selalu mentaati perintah Tuhan, walaupun belum tahu mana yang akan ditunjukkan Tuhan, tapi dia ikut saja. Jadi bahasa Jawanya itu sendiko dawuh, ya. Asep tetap apa yang diperintahkan oleh atasan seperti abri, siap, ya berangkat. Tidak mengenal keluarga saya bagaimana, istri dan sebagainya, tapi karena dia setia akan atasannya, akan pimpinannya, tetap melaksanakan apa yang harus dijalankan sesuai dengan perintah dari atasannya, atau kita ikut Tuhan, perintah daripada Tuhan sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan dia sungguh luar biasa di dalam, bahkan dia rela mengorbankan anaknya satu-satunya jika Tuhan itu memintanya. Itu terjadi luar biasa. Tuhan mengganti atas anaknya yang tidak jadi dibunuh, dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 12, saudara, Kejadian 12 ayat yang 1-4, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, jadi itulah kehidupan yang luar biasa menjadi supaya kita meneladani hidup daripada tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ini. Butuh masih banyak tokoh-tokoh yang harus kita, tapi kita ambil 4 ini supaya hidup kita ini memiliki hidup yang berhubungan dengan akrab, setia, intim pada teman kita, saudara kita, keluarga kita, ya. Keluarga bicara tentang keluarga, ya, tentang suami, istri, anak-anak, menantu, orang tua dan sebagainya. Amat terlebih intim kepada kita, kepada Tuhan. Sampai Tuhan berbicara iman kita diperhitungkan. Wah, si ini luar biasa imannya, mampu dia menghadapi apapun, dia tetap mengandalkan Tuhan. Ini yang luar biasa, sehingga sampai kita memiliki iman yang kuat. Kalau judul kuat tadi belum saya sebutkan, yaitu iman yang diperhitungkan oleh Tuhan. Supaya iman bagaimana yang diperhitungkan oleh Tuhan, yaitu kita harus mempunyai iman yang kokoh, yang jujur, setia, taat, pengorbanan yang luar biasa seperti tokoh yang sudah saya bacakan tadi. Supaya kita meneladani hidup mereka, ya, sesuai dengan apa menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Iman yang berkualitas memiliki nilai yang mahal. Mari kita berdoa. Bapak, kami minta syukur, terima kasih Tuhan atas segala yang Tuhan berikan pada hamba-Mu. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Biar senantiasa umat-Mu, kami semua memiliki iman
yang kuat, tegar, mampu menghadapi situasi apapun pada hari-hari ini Tuhan. Sebab kami tetap mengandalkan Engkau ya Bapa. Berikan roh-Mu kepada setiap kami, semua kami tidak putus asa dalam menghadapi hidup ini Tuhan. Kami serahkan semua keberadaan hidup kami semua dalam pimpinan Tuhan, supaya kami punya iman seperti yang kita sebutkan pada hari ini, yaitu iman Habel, Henok, Nuh, dan Abraham. Berkati Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, supaya hidup kami benar-benar hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati semua yang melayani pada hari ini, baik tim musik yang ada Tuhan, sound leader, dan yang lainnya. Kami serahkan semua dalam keluarga ini, dalam pimpinan Tuhan, dan biarkan saja Tuhan sendiri yang akan memimpin, menyertai segala hidup kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami pada hari ini, semuanya kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bahkan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh pelayanan hamba-hambanya pada kesempatan saat ini. Kami sampaikan terima kasih banyak buat tim musik, juga hambanya Pak Teguh Cahyono yang sudah melayani kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan pada saat ini menguatkan setiap kehidupan kita untuk kita memiliki iman yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita terima doa berkat, saya akan sampaikan beberapa pengumuman untuk minggu-minggu ini. Pengumuman yang pertama untuk ibadah perwilayah masih seperti minggu-minggu yang lalu, dan nanti pada saat hari H kami akan share di grup WA ya. Kemudian untuk hari Rabu, yang pasti sudah hari Rabu, kita akan ibadah wilayah di rumah Ibu Nini atau Pak Teguh Cahyono jam 6 sore ya. Dan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terbeban untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan Shalom Ministry, kami persilahkan Bapak Ibu semuanya untuk ambil bagian. Bapak Ibu bisa langsung dengan cara mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini atau menghubungi kami. Saya percaya setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan dan Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita, bahkan memberkati setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini Engkau sudah memberkati setiap kehidupan kami. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau saat ini. Semuanya tanpa terkecuali diberkati. Baik rumah tangga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, semuanya ada di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih, hamba-Mu menyerahkan seluruh umat-Mu, keluarga besar Shalom Ministry, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di kota Banyuwangi, di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri. Kami percayakan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu menyertai setiap kehidupan mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, apapun yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan oleh setiap mereka, semuanya ada di dalam kasih kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih yang sakit saat ini oleh kuasa bilur-bilur Yesus sembuh, yang mengalami beban berat Tuhan, kekuatan-Mu menopang mereka sampai Engkau menyatakan mukjizat kuasa-Mu dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami bersyukur punya Allah yang sungguh nyata, pertolongan-Mu, kuasa-Mu, mukjizat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya saudara-saudara yang kekasih, setelah Engkau mengikuti acara ini dan beribadah bersama dengan keluarga masing-masing, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Sekarang terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus,
persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.